Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Kaidah yang ke-15, anna da'watahum zahirah linnas jami'an la sirriyata fiha wala takhsis. Bahwa dakwah mereka itu sifatnya tampak kepada manusia seluruhnya, tidak bersifat rahasia, tidak pula mengkhususkan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, idza ra'aita qauman yantajuna fi dinihim dunal 'ammah fa'alam annahum ala ta'sisi dhalalah. Kalau kamu melihat suatu kaum yang berbisik-bisik dalam agama mereka tanpa keumuman manusia, maka ketahuilah bahwa mereka di atas dasar kesesatan. Dikeluarkan Ad-Darimi dalam sunannya. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Nabi SAW. Imam Bukhari berkata, bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimana ilmu itu dicabut. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Abu Bakar bin Hazm, lihatlah dari hadis Rasulullah SAW, maka tulislah, karena aku khawatir hilangnya ilmu dan hilangnya para ulama. Dan jangan kamu menerima kecuali hadis Nabi SAW saja. Hendaklah kamu menyebarkan ilmu, dan hendaklah kalian duduk sampai diajari orang-orang yang tidak faham, karena ilmu tidak akan binasa sampai ia bersifat rahasia. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Syekh Ubailan berkata, ta'limul ulumi syar'iyyah, mengajarkan ilmu syariat dan menjelaskan agama kepada manusia harus sifatnya alaniyah, terang-terangan, di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang bersifat umum, yang disyarah untuk mereka agama, dan dijelaskan kepada mereka hukum-hukum syariat supaya seluruh manusia mengambil manfaat dari situ, sehingga menyebarlah kebaikan. Inilah makna daripada dakwah mereka yang bersifat umum, mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan perkara-perkara agama dan ibadah, demikian pula muamalah antara yang baik dan tidak. Maka hendaknya semua ini harus sifatnya terang-terangan. Tidak boleh kita mengkhususkan dalam artian rahasia. Maka kalau itu sifatnya rahasia, ini kata Umar bin Abdul Aziz, tanda bahwa mereka itu di atas kesesatan. Maka dari itulah yang lebih baik dalam berdakwah itu bukan dengan ngumpet-ngumpet kajian secara rahasia, tapi hendaknya kajian itu terang-terangan di masjid-masjid, tempat-tempat umum. Namun tentunya untuk akhwat, untuk para wanita, karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mereka untuk di rumah, Syekh Al-Bani memandang bahwa kajian untuk mereka di rumah itu lebih baik daripada di masjid dan di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena wanita itu hendaknya mereka tidak banyak keluar dari rumah, dan keluarnya wanita itu dari rumah merupakan perkara yang tentunya banyak menebar fitnah. Walaupun datangnya wanita ke masjid untuk taklim boleh-boleh saja, tapi dengan syarat-syarat yang harusnya tentu diperhatikan, seperti tidak tabaruj dan yang lainnya, tidak bercampur baur laki-laki dan wanita dan yang lainnya. Maka fal ijtima'at as-sirriyah fi umuri khair wa umuri da'wah manhiyun anha fil Islam. Perkumpulan-perkumpulan rahasia dalam urusan kebaikan dan urusan dakwah itu terlarang dalam Islam. La tajuz, tidak boleh. Maka kewajiban kita adalah dakwah kita harus terlihat dengan jelas, supaya manusia mengetahui tentang kebenaran ini secara umum. Allahu a'lam.